Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro, si pelaut tobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini kita akan share bagaimana memahami tentang baringan geseran. Ini merupakan baringan yang kedua dengan tujuan Anda menentukan posisi kapal dengan menggunakan benda-benda darat. Yang pertama baringan silang dan yang sekarang baringan geseran. Pada prinsipnya dalam melakukan baringan geseran tahapannya sama, yaitu menentukan benda yang akan dibaring. Syaratnya harus benda itu statis, tidak dinamis. Kemudian benda itu yang akan dibaring harus tertera di peta laut. Prinsip baringan geseran adalah melakukan baringan pada satu benda dalam dua waktu yang berbeda. Kalau baringan silang waktunya hampir bersamaan. Kalau baringan geseran waktunya berbeda, tapi benda yang dibaring hanya satu. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, Anda melakukan baringan terhadap benda yang akan dibaring pada pukul tertentu sehingga diperoleh BP1. Kemudian catat waktunya pada saat baring. Kemudian berikutnya pada waktu tertentu lagi dibaring kembali benda tersebut dan catat waktunya pula. Kemudian kecepatan kapalnya jangan lupa harus diketahui. Setelah itu rubahlah seperti biasa. Rubahlah BP1 ke BS1, BP2 ke BS2. Kemudian pada baringan geseran ini ada perbedaan sedikit dengan baringan silang, yaitu menentukan jauh yang ditempuh kapal dari baringan pertama sampai baringan yang kedua, atau dari BP1 sampai BP2. Oke, mudah-mudahan Anda akan mudah nanti mengerjakan tugas yang saya berikan. Nanti tugasnya dapat petanya satu-satu, petanya kertas, karena dalam kondisi seperti ini memang praktek dengan peta laut. Nanti Anda bisa menyesuaikan, atau nanti ada waktu kita bisa tatap muka. Oke, andai kata kapal R haluan sejatinya seperti ini. Soalnya yang warna merah, kapal R pada pukul 08.12 membaring Tanjung A ini yang akan dibaring dengan BP1 171, dan pada pukul 9.27 ini waktu yang kedua dibaring kembali Tanjung A, dengan BP2 217. Jika kecepatan kapalnya 8 knot itu mil per jam, variasi petanya 2 barat, deviasinya 1 timur, maka tentukan haluan pedoman PS1, PS2, jauh yang ditempuh, dan posisi kapal pada pukul baringan terakhir, yaitu pukul 09.27 menit. Seperti biasa Anda rubah BP1 ke BS1. Rumusnya sama, BS1 sama dengan BP1 plus variasi plus deviasi. BP1 nya 171, variasinya min 2 karena barat, ditambah 1, min 2 tambah 1 negatif 1, berarti 171 kurangi 1, 170 itu BS1. BS2 nya dengan cara yang sama, BP2 nya 217 dikurangi ditambah min 1, maka jadi dikurangi 1, ketemunya 216. Oke,
Jadi PS2 nya 216, BP1 nya 170 ya. Setelah dihitung, maka Anda tinggal memplotting di peta. Aslinya di peta laut, cuma karena ini masih materi pembelajaran, maka menggunakan peta kertas ya. Prinsipnya sama saja, hanya berbeda sedikit. Kalau di peta laut menggunakan besar jajar, kalau di peta kertas menggunakan busur, karena tidak ada mawar pedomannya. Tapi saya rasa Anda dapat ilmu dua ya, karena pada saat ujian Ankapin maka sering keluarnya adalah peta kertas seperti ini. Oke, kemudian PS1 sudah ditentukan, sudah ketahui, PS2 sudah ketahui. Jauh yang ditempuh, ingat, rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu ya, jokau atau mau jaket boleh, jarak sama dengan kecepatan kali time boleh, supaya ngapalinya mudah. Apa rumus jauh? Jarak sama dengan kecepatan kali t kali time kali waktu boleh, jarak sama dengan kecepatan kali waktu kali w boleh ya. Tapi kalau di fisika adalah S sama dengan V kali T. Nah, repot ya, rumusnya mumet, mendingan kita gunakan yang biasa, jaket, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya di soal berapa? 8 knot, 8 mil per jam. Waktunya, nah waktunya baringan yang kedua ya kan, dikurangi baringan yang pertama, waktunya dibagi 60, karena 1 jam 60 menit kan. Jadi saya ulangi, waktu yang ditempuh berarti selisih waktu BP2 dikurangi dengan BP1. BP2 nya jam 9.27, BP1 nya jam 8.12 menit, dikurangi dibagi 60. Setelah dikurangi ketemunya 01.15 menit ya, per 60. Kecepatannya tadi 8 mil per jam. Nah, 1 jam 15 menit itu sama dengan 1 jamnya dirubah ke menit jadi 60 ya kan. 60 ditambah 15 75, berarti 1 jam 15 menit sama dengan 75 per 60 ya, jam satuannya. 75 per 60 teh kalau disederhanakan kita bagi 55 saja. 75 bagi 5 15, 60 bagi 5 12 kan gitu. Berarti 8 mil per jam kali 15 per 12 jam. Ini kalau 12 nah kita coret ya dengan 8. 12 dibagi 4 3, 8 bagi 4 2, menjadi 15 per 3 kan, 8 nya jadi 2 gitu ya. Jadi tinggal 2 kali 15 dibagi 3, 2 kali 15 30 dibagi 3 10. Berarti jauh dari waktu BP1 terjadi ke BP2 sejauh 10 mil laut, 10 nautical mil. Oke, beres. B1 sudah, B2 sudah, jarak tempuhnya sudah, tinggal kita baring di peta. Ceritanya di peta karena kita sekarang mau gambar garis baringan B1. B1 nya berapa? 170. Yang dibaring awas, yang dibaring benda A, bukan benda B, bukan tanjung B, bukan tanjung C. Ini nih yang dibaring. Tembakan di titiknya saja. Sekarang kalau 170 kita cek, kalau 170 ini garisnya sudah saya siapkan ya. Ini anggap aja mawar pedoman 0 derajat, 90, 180. Berarti 170 di sini nih. Ya.
Coba kita geserkan ini, garis yang ini 170 bukan? Nah, pas ya, 170. Maka garis ini benda A kita tembak 170 BS1 nya. Nah, titiknya kita tembak A. Ini sudah BS1. Ya. Ini BS1. Anda bisa copy di sini, tulis BS1. Baringan sejati 1. Baringan sejati 1. Ketemunya 100, pas 170. Nah, ini baringan sejati 1. Kemudian BS2 nya 216, 216. Yang ini aja selatan 118. Ya kan? Pasti ke sini nih, pasti 216. Kita cocokkan garis ini, coba. Kita cocokkan dari sini 216. Nah, ini 180, 190, ya kan? Sorry. Ini 180. Ya kan, selatan ini 190, ini 200, 210, 216. Nah, itu setengahnya. Strip kecil. Nah, ini 216. Maka pada pukul berapa kita baring? Pada pukul BP2 217, BP-nya, BS-nya 216. Pada pukul 09.27 menit kita baring A. Ini BS2, baringan yang kedua. Kita kopikan BS2 pukul berapa? Pukul 09.27 menit. Ini. Oke. Sampai sini sudah paham ya melukisnya. Jadi caranya tinggal mawar pedoman, anggapannya mawar pedoman, disesuaikan awas yang di benda baringnya, A-nya, tanjungnya, berarti arahnya dari kapal menuju ke A gitu. Terus tidak mungkin BS1 ada di sebelah sini karena kapal ke arah sana, ke arah kanan, maka BS1 nya yang paling kiri. Nah, kalau sudah tinggal menentukan jauh. Tadi berapa jauhnya? Jauhnya ternyata 10 mil. Maka ukur jangkakan 10 mil di lintang. Nah, di lintang jangkakan. Di mana awas ingat 1 menit adalah 1 mil. Kalau kita baca ini 10 derajat. Strip 1, strip 2, strip 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, maka menitnya segini. Ya, menitnya segini nih. Nih, 1, 2, ulangi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kalau 10 mil, ya berarti dari sini ke sana jaraknya 10 strip. Ya, kita coba pakai jangka. Oh, gambarnya bukan jangka Pak, mirip jangka saja. Ya. Jangkakan. Nah, ini 10 mil ini, betul kan? Ya, 10 mil dari sini ke sini, 10 strip, 10 menit, ya, gitu. Kurang sedikit, ya. 10 milnya, oke, ya, maka jangka ini ya digeserkan. Mulai dari mana? Dari baringan yang pertama waktunya. Mana baringan yang pertama? BS1, berarti dari sini, dari BS1. Ya, dari BS1 dari sini letaknya. Sejauh 10 mil. Gitu.
10 mil. Ini 10 milnya dipasang. Hasil perhitungan tadi 10 mil. Ya. Itu. Nah, ternyata 10 mil itu dari BS1 cuma nyampe di sini. Gitu kan? 10 milnya cuma nyampe di sini, maka yang berikutnya geserkan BS1 sejauh 10 mil. Awas, saya ulangi. Geserkan BS1 sejauh 10 mil. Digeserkan saja. Nah, anggap aja BS1-nya ini, ya kan, sama kan? Geserkan ke 10 mil, ya di sini. Di 10 mil. Jelas? Awas, geserkan BS1 sejauh yang diperoleh. Karena 10 mil, ya sejauh 10 mil. Terus, nah, kita bisa menentukan posisi kapalnya yang mana. Posisi kapal adalah perpotongan antara BS2 dengan pergeseran BS1. Yang mana tuh? Ini BS2 nih, BS2 nih, ya kan? Ini BS2. Kemudian hasil pergeseran BS1-nya mana? Yang ini kan? Ini kan BS1 hasil geseran. Perpotongan antara BS2 dengan geseran BS1 itu posisi kapal. Yang mana? Ini, ya kan? Nah, kita pasang yang merah ini posisi kapalnya nih. Nah, ini posisi kapalnya. Posisi kapal Anda ada di sini. Ini perpotongan BS2 dengan geseran BS1. Begitu. Nah, setelah ketemu posisi kapal, maka seperti biasa, geserkan lintang berapa tuh? Awas, ingat. Lintangnya utara apa selatan, perhatikan. Ini 10 derajat. Ini 10 menit. Ini 50 menit. Ini 40 menit. 40, 50, oh, semakin besarnya ke atas. Berarti lintang utara, kan begitu. Ini 10 derajat 10, berarti ke utara. Maka yang bawah 10 namanya wilayah 9 derajat, yang atasnya wilayah 10 derajat. Kan begitu? Berarti yang 50 ini 9 derajat karena ini 10-nya ada di sini. Ke atas 10 karena ini lintangnya utara. Jangkakan, karena nggak ada jangka ya pakai garis aja lah supaya gampang. Pakai garis, lempengin. Kalau di peta laut pakai jangka. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, lurus. Lintang berapa ini? Awas, ini 10 derajat. Adanya di bawah, berarti ini 9 derajat lintangnya. Berapa menit? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 58 koma berapa? Kira-kira lah. 5 lebihan. 5,6, 56 lah kira-kira. Ya, berarti 58,6. Ya. Nah, ini posisi kapalnya ini. 9 derajat 58,6 utara gitu. Ya kan? Kemudian bujurnya kita geserkan bujurnya. Anggap aja jangka. Karena nggak ada jangka, kita geserkan nih. Posisi kapal, lempeng. Ya. Kita geserkan lempeng berapa? Oke. Nah, berarti awas, bujurnya perhatikan. Ini 180 derajat bujur, berarti berlawanan dengan khatulistiwa, dengan apa itu derajat perdana. Ya, awas diputar. Kalau melihat, bayangkan ini global 180 sebelah mana, berarti yang sebelah kirinya 180 ini adalah aslinya sebelah kanan.
Kalau kita berangkatnya dari 0 kan, kalau berangkatnya dari 0 berarti ke kanan terus sampai ke sini, ya gitu. Anggap aja nolnya di belakang ini nih, nolnya di belakang ini sebelah sana. Kemudian nolnya ke kiri, 0 derajat ke kiri derajat, kiri terus 30, 40, 50, mentok di 180. Berarti yang sebelah kanan ini yang wilayah timur apa barat? Ya, kalau dari 0 derajat kan ke kanan timur, ke kiri barat. Tapi kalau yang 180 ini berarti kebalikannya. Berarti yang wilayah ini adalah wilayah bujur barat. Yang sebelah kiri 180 ini wilayah bujur timur. Bayangkan, awas. Dari 0 sebelah sana, 0 ke kanan ke timur tuh. Terus mentok di sini. Anggap aja ini bola bumi bulat. Globe. Ya. Berarti bujurnya ini bujur timur. Ini 180 berarti sebelumnya berapa? 170 sambil 9. Berarti 179 derajat. 50, 1, 2, 3, 4. 54,6 lah. Ya. 54,6 timur. Awas. Kalau kita melihat dari 0 derajat Greenwich, ya, Inggris, maka ke kanan timur, ke kiri barat. Tapi kalau kita melihat di 180-nya, ya, kan bujur sampai 180, maka yang ke kiri ini bujur timur, yang kanan bujur barat. Jadi posisi kapal Anda barengan geseran, maka diperoleh adalah 9 derajat 58,6 menit utara, bujurnya 179, 54,6 menit timur. Kira-kira barengan geseran seperti itu. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat Anda berlayar di dekat sekitar pantai, di mana benda-benda daratnya masih bisa terlihat. Maka Anda bisa menentukan posisi kapal dengan menggunakan benda-benda darat, salah satunya dengan menggunakan barengan geseran. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan sharing ini bisa dimanfaatkan, bisa berguna untuk para taruna semua. Nah, nanti Anda bisa mencoba menyelesaikan tugas yang saya berikan, ya, melalui Google Classroom. Seperti biasa, isinya Anda jawab di Classroom, sedangkan gambarnya, posisinya Anda kerjakan di buku, kemudian difoto, kirim via WA Japri. Terima kasih kepada semua para taruna atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.